Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Randes SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIDEN 0012026315. Saya mengampu mata kuliah 1. Metode pengembangan fisik. 2. Bermain dan permainan anak. 3. Evaluasi perkembangan anak usia dini. Dan 4. Pengembangan kecerdasan majemuk. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan mempresentasikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampuh di bidang pendidikan anak usia dini adalah metode pengembangan fisik dengan kode mata kuliah PAUD 4202 dengan bobot 4 SKS dengan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep program pengembangan fisik motorik anak usia dini. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang 1. Hakikat perkembangan motorik dan tahap perkembangannya. 2. Pengembangan fisik motorik anak usia dini dan peran guru dalam pengembangan fisik motorik anak. 3. Perkembangan gerakan motorik halus anak usia dini. 4. Strategi umum kegiatan perkembangan motorik halus pada anak usia dini. 5. Strategi khusus kegiatan pengembangan motorik halus pada anak usia dini. 6. Ragam gerak dasar pada anak. 7. Variasi dan kombinasi gerak dasar pada anak. 8. Gerak ritmik anak usia dini. 9. Unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi membelajarkannya. 10. Ragam permainan fisik motorik untuk anak usia dini. 11. Merancang kegiatan pengembangan fisik motorik anak usia dini melalui permainan kreatif. Cara merancang dan mengevaluasi program pengembangan fisik motorik anak usia dini. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Menjelaskan hakikat perkembangan motorik dan tahap perkembangannya. 2. Menjelaskan pengembangan fisik motorik anak usia dini dan peran guru dalam mengembangkan fisik motorik anak. 3. Menjelaskan perkembangan gerakan motorik halus anak usia dini. 4. Menjelaskan strategi umum dan strategi khusus kegiatan pengembangan motorik halus pada anak usia dini. Yang 5. Menjelaskan gerak ritmik anak usia dini. 6. Menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar pada anak. 7. Menjelaskan ragam gerak dasar pada anak. 8. Menjelaskan unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi membelajarkannya. 9. Menjelaskan ragam permainan fisik motorik untuk anak usia dini. 10. Merancang kegiatan pengembangan fisik motorik anak usia dini melalui permainan kreatif. 11. Menjelaskan cara merancang dan mengevaluasi program pengembangan fisik motorik anak usia dini. Untuk melaksanakan pembelajaran di Universitas Terbuka, mahasiswa dapat memilih 3 layanan pembelajaran. Pertama, tutorial online atau tuton yang dapat diakses melalui laman elearning.ut.ac.id. Kedua, tutorial tatap muka secara luring dan dapat dilakukan di kampus sesuai daerah masing-masing maupun secara daring berupa web. Dan ketiga adalah tugas mata kuliah atau TMK. Sistem penilaian terdiri dari partisipasi dan PJBL 50%, UTS 15%, kuis 15%, tugas 10%, dan UAS 20%.
Model pembelajaran yang saya harapkan untuk mata kuliah ini adalah model pembelajaran secara case method dan project based learning. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan pokok bahasan ragam permainan fisik motorik untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Alhamdulillah. Sore Pak. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah metode pengembangan fisik. Dari pertemuan kali ini sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya. Adapun materi hari ini adalah permainan fisik motorik untuk anak usia dini. Dapat didengar dengan jelas? Jelas Pak. Bisa Pak. Jelas Pak. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Nah, apakah sudah membaca modul? Sudah Pak. Sudah. Pak. Oke. Saya mau dengar pendapat dari kita, ya, satu di antara kita yang bisa menjelaskan apa itu permainan fisik motorik. Ya, kita mau dengar suaranya Sri. Mana Sri? Hadir Pak. Silakan Sri. Terima kasih banyak Pak kesempatannya. Mohon izin Pak, kemampuan motorik anak menurut saya yaitu kemampuan di mana anak dalam bermain mengkoordinasikan seluruh gerakan motoriknya seperti contohnya bermain bola, berlari maupun senam. Seperti itu Pak. Baik, ya benar sekali ya. Ya pendapat dari Sri ini teman-teman bisa terima? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Jadi permainan fisik motorik itu bisa diartikan sebagai permainan yang dibutuhkan anak usia dini dalam menumbuh kembangkan fisik motorik anak, ya. Itu. Kemudian kita lanjut. Tujuan materi kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan bentuk dan jenis permainan. Yang kedua menjelaskan permainan kooperatif dan kompetitif. Yang ketiga menjelaskan modifikasi permainan untuk anak usia dini. Ya. Untuk mencapai pemahaman kita terkait ketiga tujuan pembelajaran ini, mari kita kaji dulu terkait dengan ragam dan bentuk permainan anak. Ini seperti nampak di layar ya. Para ahli yang berkecimpung dalam bidang pendidikan berpendapat bahwa manusia melakukan permainan disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, sebagaimana yang diungkap dalam teori permainan berikut. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana pendapat Herbert Spencer. Kelebihan tenaga yang manusia harus salurkan keluar melalui kegiatan bermain. Ini pendapat ahli Herbert Spencer. Lain lagi pendapat Stanley Hall bahwa permainan yang dilakukan manusia atau anak merupakan ulangan dari kehidupan nenek moyang kita. Ya, jadi yang kita rasakan atau yang kita lihat sebagai guru, ya, sebagai guru anak usia dini,
permainan-permainan yang anak-anak lakukan itu adalah merupakan perulangan dari kehidupan nenek moyang kita. Jadi bukan barang baru, ya. Itu adalah memang dari dulu, sejak manusia ada dan sejak manusia itu berumur dalam kategori anak usia dini, memang sudah ada permainan-permainan permainan untuk anak itu, ya. Yang selanjutnya, pendapat dari Scholar dan Lazarus terkait dengan teori rekreasi mengatakan bahwa kelelahan itu akan mendorong manusia pada permainan, ya. Nah, ini. Jadi permainan-permainan yang anak-anak lakukan saat ini itu adalah sudah dikaji oleh para ahli. Bagaimana sampai motivasi anak-anak itu muncul untuk bermain. Selanjutnya, dari ketiga pendapat ini, ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap manusia atau anak terdapat potensi untuk menyalurkan kebutuhan melalui bentuk-bentuk permainan. Nah, bentuk permainan yang dimaksud di sini adalah permainan kooperatif. Ya. Permainan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ada yang bisa menjelaskan terkait permainan kooperatif? Kita mau dengar suaranya Nur Asia. Ya, kita mau dengar suaranya atau pendapat dari Nur Asia. Apa yang dimaksud dengan permainan secara berkelompok? Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin jawab Pak. Kalau di sekolah, kebetulan saya bekerja di salah satu TK di Makassar. Jadi anak-anak biasanya itu bermain permainan tradisional bakiak. Nah, untuk permainan fisik motoriknya. Nah, nanti regunya itu dibagi 3 sampai 4 regu, Pak. Ya, oke. Saya, Pak. Ya. Begitu ya. Jadi Iya. 2 atau sampai 4 atau 3 anak ya, itu yang namanya kelompok. Perlu saya tekankan ya. Nah, pendapatnya cukup bagus. Namun perlu saya ingatkan bahwa dalam kelompok atau kooperatif itu harus ada kerjasama dalam bermain pada semua anak. Ya. Jadi jika kelompok itu tidak nampak kerjasama, ya, tidak nampak kerjasama melakukan satu kegiatan aktivitas atau dalam hal ini permainan, itu tidak termasuk kategori yang namanya kelompok, ya. Bermain secara kelompok. Ya, kalaupun dia berkumpul di situ, ya, dan tidak melakukan permainan dengan bersama, itu bukan namanya permainan kooperatif. Ya, itu tambahan saja ya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Nah, bisa dimengerti? Jelas, Ya. Pak. Kita lanjut. Ragam permainan yang kedua adalah permainan kompetitif. Ya. Ada yang bisa jelaskan terkait dengan permainan kompetitif? Nadia hadir? Nadia hadir? Silakan. Mungkin bisa berikan pendapatnya terkait dengan permainan kompetitif. Tidak ada Nadia? Atau tidak didengar? Atau yang lain ada? Ada yang bisa menjelaskan?
Hadir, Pak. Nadia ini ya, Nadia. Saya Fadila, Pak. Oh, Fadila ya. Oke, silakan Fadila jawabnya. Ya, kira-kira apa? Iya, Pak. Kalau dari saya, Pak, kalau permainan kompetitif itu bedanya sama permainan kooperatif tadi hanya berbeda dari segi individu, Pak. Kalau kompetitif dia secara individu, Pak. Meskipun dilakukan secara bersama-sama, tapi penilaian itu tetap dilakukan secara individu kepada setiap siswa. Iya, iya, oke betul, iya. Oke, betul sekali ya. Pendapat dari Fadila tadi ya. Iya, Pak. Oke, bahwa yang kita butuhkan di sini adalah semangat bergeraknya bagi semua anak agar dapat bergembira dan senang dalam bermain, ya. Nah, itu yang sebenarnya kita butuhkan dalam permainan kompetitif, ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru merancang aktivitas anak itu supaya bisa melakukan perlombaan, ya, perlombaan dengan kecepatan menyelesaikan bentuk aktivitas yang kita berikan, ya. Namun ingat bahwa yang cepat atau yang menang dan yang kalah jangan ada yang dihina, ya. Ingat itu. Jangan sekali-kali merespon negatif terhadap kemampuan anak yang kurang, ya. Semua harus diberikan motivasi, diberikan kata-kata hebat, ya, hebat. Jangan ada merendahkan kemampuan anak, ya. Bagus sekali pendapat dari Fadila, ya. Kita lanjut. Permainan modifikasi, ya. Permainan modifikasi untuk anak. Tujuan utama modifikasi permainan adalah membuat permainan lebih menyenangkan bagi anak, ya. Ini kenapa harus dimodifikasi? Dalam banyak permainan, dalam banyak bentuk-bentuk contoh-contoh permainan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun juga sangat disenangi oleh anak usia dini. Nah, karena alat yang digunakan oleh orang dewasa itu tidak mungkin digunakan oleh anak usia dini, maka alatnya harus dimodifikasi. Lapangannya harus dimodifikasi. Termasuk waktunya juga harus dimodifikasi, ya. Sepak bola misalnya, semua anak sangat menyenanginya, ya. Jadi kita modifikasi alatnya dari bola besar kita ganti dengan atau kita modifikasi dengan bola-bola plastik dalam bentuk kecil sesuai dengan ukuran dan kemampuan anak. Lapangan juga begitu, ya. Dari ukuran lapangan yang begitu luas untuk dewasa, ya, 90 kali 64 meter, nah kita bisa rubah jadi 5 atau 5 kali 10 meter misalnya, tergantung ruangan yang yang ada di sekitar kita, yang bisa dilakukan untuk anak-anak bermain. Bola voli juga misalnya, ya, semua alat kita modifikasi, ya. Bolanya bisa juga menggunakan balon. Nah, tujuan utama dari permainan adalah agar anak senang. Nah, kalau anak-anak sudah senang, mereka bebas bergerak, ya, mereka berlari, berteriak, ya. Pokoknya apa yang mereka lakukan, yang penting mereka senang. Itulah tujuan utama dari permainan modifikasi ini, ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Sebutkan namanya. Siapa yang? Saya Damayanti. Jamru Damayanti, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya. Silakan, Ya, silakan. Silakan. Ya, jadi begini, Pak. Bagaimana peran yang seharusnya guru maupun orang tua
mengingat bahwa permainan modern berbasis game online lebih menarik bagi anak dibandingkan permainan tradisional, baik itu yang sudah dimodifikasi. Ya, oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, pertanyaan yang sangat teliti dan kritis. Ada yang bisa menjawabnya sebelumnya nih? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Dengan siapa, Ki? Intan Ain Pak. Oke, silakan, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Jadi menurut saya orang tua atau guru itu harus banyak komunikasi mengenai dampak dari permainan berbasis game. Dan baiknya orang tua ikut serta dalam membersamai anak melakukan permainan fisik. Dengan salah satu tujuan positifnya adalah anak akan lebih aktif bergerak yang tentu baik untuk kesehatan. Dan juga peran guru memang seharusnya mampu mengenalkan permainan-permainan Iya, anak boleh. agar kita bisa mengenalkan budaya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, betul sekali ya. Sekedar tambahan saja bahwa permainan berbasis game online, kita sebagai guru kah, atau sebagai orang tua kah, atau sebagai masyarakat, ya, bahwa fakta berbicara bahwa tidak semua guru, tidak semua orang tua ataupun masyarakat yang selalu mau peduli kebutuhan anak. Ya, ini masalahnya sekarang. Ya, tidak semua, bahkan ya ini tidak semua. Jadi terkait dengan kebutuhan anak itu, posisi kita sebagai guru harus memperhatikan kebutuhan anak, ya. Ingat bahwa kebutuhan dasar anak itu selain makan dan minum adalah bermain. Jadi apakah kita sebagai guru atau apakah kita sebagai orang tua atau bahkan di luar itu atau sebagai posisi kita sebagai masyarakat biasa, harus kita tetap peduli ya terhadap kebutuhan anak usia dini. Terkait dengan permainan game ya, itu sangat menyenangkan dan tidak semuanya bernilai negatif. Oleh karena itu kita berikan kesempatan anak-anak untuk bermain melihat permainan game itu ya. Di samping sebagai guru jangan juga melupakan jangan melupakan permainan tradisional yang ada ya. Kita tetap memberikan atau menampilkan permainan tradisional itu agar tidak punah ya. Nah, jadi terkait dengan permainan game online sebaiknya kita tidak melarang karena di situ banyak permainan positif. Apalagi anak itu sifatnya sangat peka dan sangat kuat rasa peniruannya ya. Apa saja yang mereka lihat dapat ditiru dengan baik ya. Nah, disinilah kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai atau masyarakat harus paham betul ini kebutuhan terkait anak. Nah, yang perlu kita pahami dan kita ingat bahwa jangan sampai anak menonton game-game yang bukan lagi pada kebutuhannya ya, di luar kebutuhannya. Nah, ini perlu pengawasan ya. Kita memberikan kebebasan tapi kita sudah pastikan bahwa apa yang mereka lihat di situ adalah semata permainan. Jangan sampai ada permainan yang sifatnya negatif ya, yang bukan merupakan kebutuhan anak usia dini. Nah, ini ya. Jadi harus diperhatikan itu. Dan juga terkait dengan waktu, seberapa besar, seberapa banyak waktu anak digunakan untuk bermain game ya, harus dibatasi juga itu. Saya kira itu pertemuan materi kita dalam pertemuan ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan ingat bahwa masih ada materi-materi lain, tugas-tugas kita termasuk menyelesaikan mengisi tugas-tugas seperti LMS itu atau tugas-tugas diskusi, semuanya harus dijawab. Kenapa? Karena ya
nanti ada yang namanya UAS, ya, ujian akhir semester. Itu akan kita mengarah ke sana. Yang kedua, saya ingatkan bahwa metode pengembangan fisik ini pada dasarnya adalah mata kuliah yang banyak berpraktek, ya. Jadi nanti posisi kita sebagai guru, ya, sebagai guru anak TK, melalui pemahaman kita, ya, pemahaman dan pengalaman kita terkait dengan metode pengembangan fisik dapat kita terapkan dengan baik dengan cara yang benar pada anak-anak kita nanti, ya, kepada anak yang kita ajar itu. Bahkan termasuk jika ada anak kita, ya, jadi posisi kita sebagai guru sekaligus sebagai orang tua. Harus paham betul ini terkait ini. Itulah pentingnya pemahaman kita terkait mata kuliah pengembangan metode pengembangan fisik ini, ya. Jadi itu harapan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ini, ya. Jadi saya kira itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.